Demokrat? Ya. Demokrat? Saya. Demokrat? Saya. AHY? Presiden. Banten? Juara. Pandeglang? Juara. Mantap. Dan tagline saya, Pandeglang berjaya. Bapak Ibu sekalian, semuanya tanpa saya sebut satu persatu, saya hormati, saya banggakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ketua DPC, Pak Sekretaris, Bendahara, dan seluruh jajaran yang saya cintai, yang saya banggakan, semoga selalu diberikan semangat, sehat, dan sukses dalam segala hal. Tentunya sukses untuk membesarkan Partai Demokrat di seluruh wilayah pelosok Kabupaten Pandeglang. Pimpinan DPD Partai Demokrat Ibu Hajah Iti Oktavia yang pada kesempatan ini mewakilkan kepada tim, diantaranya Ketua BPOKK DE dan jajaran, termasuk secara otomatis saya di sisi lain sebagai tuan rumah Dapil Pandeglang, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, dan sebagai Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, punya peran penting. Kalau tidak saja hadir di kampung halamannya, di tempatnya sendiri, kayaknya saya menjadi manusia mimpi. Tapi inilah saya tunjukkan bahwa Yoyon Sujana tidak pernah bermimpi. Semuanya saya hormati, saya banggakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kader Partai Demokrat, baik dari mulai anggota DPR Provinsi Banten, dari mulai anggota DPR RI Bapak Rizky Natakusuma, anggota DPR Provinsi saya sendiri Yoyon Sujana, dan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang fraksi Partai Demokrat, tentunya pada kesempatan ini meskipun belum lengkap 100%, tapi kehadirannya sudah lebih daripada quorum, sehingga apapun ketika dalam momen ini ada yang berkaitan dengan misi fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pandeglang, maka yang hadir sudah berhak dan tidak cacat hukum untuk menentukan keputusan apapun. Pimpinan fraksi dan anggota saya hormati, saya banggakan, dan semoga juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan, hari ini saya tampil beda. Bapak Ibu biru, dan biru, tapi saya hitam. Inilah kuda hitam. Ya, seperti yang ditagline-kan oleh ketum kita, bahwa beliau adalah kuda hitam untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Tidak menutup kemungkinan Yoyon Sujana menjadi kuda hitam di Kabupaten Pandeglang. Amin. Sehingga bisa jadi Bupati Pandeglang. Kenapa? Saya katakan tidak pernah bermimpi. Saya pernah nyalon bupati, belum didukung oleh ibu-ibu sekalian, karena saat itu Demokrat berada di sebelah. Kalaupun posisi saya pada saat itu sekretaris DPC, tapi alhamdulillah dari 6 pasang calon saat itu saya peringkat ketiga. Pertama Pak Erwan sudah berlalu, Bu Irna sekarang sudah 2 periode. Tidak menutup kemungkinan nanti saya ranking ketiga yang jadi. Amin. Ini adalah motivasi bagi semua kader. Kemarin pengurus DPC, mungkin sekarang ada yang dipercaya menjadi pengurus PAC. Kemarin menjadi pengurus PAC, mungkin sekarang dipercaya menjadi pengurus DPC. Begitu pula kemarin menjadi pengurus DPC, tidak menutup kemungkinan menjadi pengurus DPD, dan seterusnya. Karena semua jenjang itu dimotivasi oleh yang namanya semangat, dan ingin membuktikan bahwa saya loh, kata semuanya bukan kata saya loh, kader Partai Demokrat yang tidak pernah loyo dan selalu bangkit, semangat untuk membesarkan Partai Demokrat.
Demokrat. Barusan saya berbisik-bisik dengan Bung Sahril. Sebelum saya masuk ke Demokrat di Pandeglang hanya punya 2 kursi anggota DPR. 2004. 2006 saya jadi sekretaris DPC, dan alhamdulillah kalaupun tidak sampai selesai mengundurkan diri dari jabatan sekretaris, tapi saya tidak pernah keluar dari Partai Demokrat. Alhamdulillah 2009 Demokrat bisa menjadi pemimpin di Parlemen Pandeglang. 7 kursi jadi ketua DPR Pandeglang. Prahara terjadi luar biasa bagi Partai Demokrat. Se-Banten 8 kabupaten kota, hanya Pandeglang yang hilang 1 kursi. Dari 7 menjadi 6. 2014, 2019 kita 6 kursi, posisi di pimpinan wakil ketua. Alhamdulillah bisa bertahan. 2019 sampai hari ini dan mungkin sampai 2024 kita hanya bisa bertahan di posisi 6 kursi. Dan alhamdulillah yang menduduki kursi pimpinan adalah yang sekarang ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang. Jadi perjalanan kita ini alhamdulillah naik dan bertahan. Dengan posisi naik dan bertahan, saya sangat optimis dengan kekompakan kader Partai Demokrat, dari mulai tingkat ranting, PAC, DPC, DPD yang begini kompaknya, DPP yang selalu memantau untuk memandu kita semangat dan semangat rebut kemenangan 2024, optimis akan berhasil. Banyak yang dalam hatinya Pak Yoyon itu sosok yang adigung, yang tidak mau bersatu padu dengan kader-kader baru. Itu adalah black campaign bagi kesuksesan kekompakan Partai Demokrat yang saya bina sejak lama. Sekarang ketuanya baru, sekretarisnya baru, bendaharanya baru, banyak para ketua PAC yang baru. Mari kita bersatu padu dengan yang lama-lama, yang tidak diberi atau yang tidak mendapatkan kesempatan menduduki posisi yang penting pada kesempatan ini. Jangan mencari perdebatan, jangan mencari persoalan, jangan. Masa lalu ketika saya pimpin dengan masa sekarang yang Pak Pupu pimpin, Pak Iing pimpin, dan yang lainnya, ayo tumbuhkan rasa semangat. Berkaitan dengan beberapa, selamat datang Bu Novia. Waktu ke depan, kalau Pandeglang sejak dulu memang selalu mendahului nih Bu Nurul. Launching pembukaan pendaftaran calon anggota DPR itu Pandeglang memang selalu mendahului. Dan resminya saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, untuk pendaftaran calon anggota DPR, khususnya kita bicara Pandeglang, ini akan launching pada tanggal 16 September mendatang. Seluruh Indonesia atas perintah DPP, resmi pendaftaran calon anggota DPR itu dibuka. Jadi sekarang Bapak Ibu yang sudah daftar, oh saya sudah daftar duluan, oh saya harus jadi caleg. Mohon ambisi seperti itu hilangkan. Kenapa? Dapil kita maksimal hanya berkuota 10. Bahkan ada yang 8 atau mungkin ada yang 7 setelah ada perubahan. Kalau yang daftar per dapil lebih dari 20, otomatis ini menjadi seleksi yang harus betul-betul ketat. Dan sudah saya sampaikan ke Pak Ketua, bahkan wasiat saya, karena saat itu saya lagi sakit, takut saya mati. Saya bilang, Ketua, jangan sampai terjadi seperti 2019 kemarin. Karena kita pertimbangan, akhirnya yang bagus dibuang,
yang ini dimasukkan piraku calon anggota DPR, sadapil menang 56, sadapil kan itu merusak. Calon anggota DPR satu dapil menang 50 genep kan kabinabi desa RT aja. Ini jangan sampai terjadi ke depan. Meskipun setiap hari bersama kita, lakukan kita investigasi ketika banyak calon, kecuali kalau tidak ada calon lagi, terpaksa kita penuhi kuota. Selama penuh banyak masih bisa memilih yang lebih bagus, saya sarankan pilihlah Pak Ketua atau tim verifikasi calon nanti yang bagus-bagus. Bapak Ibu sekalian, kader partai yang saya banggakan, baik yang baru maupun yang lama, yang merindukan saya, cintailah Pak Pupu. Jangan sampai merindukan saya, ngejelek-jelekin pengurus yang sah. Senyum saya di depan semuanya ketika mendengar itu, tapi di balik itu saya benci terhadap yang menjelek-jelekan kepemimpinan yang sah berdasarkan aturan Partai Demokrat. Sekali lagi saya katakan, yang merindukan kepemimpinan saya, cintailah Pak Pupu, Pak Iing, Pak Endang, dan semuanya. Dalam arti mencintai kewenangan sebagai pemimpin yang sah di Partai Demokrat. Karena kalau sudah banyak, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini, mohon maaf, banyak yang menjelekkan Pak Pupu, banyak yang menjelekkan kepemimpinan yang sekarang. Saya wakil ketua 1, saya akan rekomendasikan si A lebih baik disingkirkan dari Partai Demokrat daripada menjadi pemerang mengadu domba. Saya lebih bangga ketika ada kader yang berani memberikan petunjuk kepada pengurus-pengurus baru agar lebih baik ketimbang masa-masa saya memimpin dulu. Kegiatan apapun tidak terpaku kepada keputusan pimpinan, tapi Bapak Ibu sekalian di kampungnya, di desanya, di kecamatannya mengusulkan ke DPC Pak Ketua atau ke DPD Pak Ketua, Bu Ketua, kami ingin mengadakan acara tapi bernuansa partai politik di rumah saya, di kampung saya, di kecamatan saya. Mustahil tidak direkomendasi. Dan yakin kami akan datang ke tempat Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk apresiasi kader punya keinginan untuk menumbuhkan Partai Demokrat di setiap pelosok. Saya bangga, kemarin DPC sudah membuka turnamen volleyball. Dan lebih bangga ketika kader-kader ini mengusulkan, oh Pak Ketua, ada anggota DPR RI, ada anggota DPR Provinsi, ada anggota DPR Kabupaten. Kami kecamatan Anu di desa Anu ingin mengadakan ini. Kalaupun tidak sampai tamat, tolong ketika pembukaan atau penutupan hadiri kami. Bangga saya. Dan jangan berpikir takut membiayai. Tidak mungkin ketika PAC punya program menyelenggarakan bola voli, bulu tangkis dan sebagainya, kami yang lagi duduk di parlemen tidak mungkin tutup mata. Pasti kami berpartisipasi. Ayo semangat, semangat. Biar Partai Demokrat ini di mana-mana. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Bung Sahril selaku Ketua BPOKK, Teh Nurul delegasi dari Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, dan teman-teman yang lain, mohon maaf, saya percaya penuh ke Bung Sahril untuk menjelaskan secara mendetail, dan saya berbagi waktu. Mohon dimaklumi saya tidak bisa hadir sampai tamat, tapi tidak berarti saya mengabaikan terhadap kegiatan ini. Mohon dimaklumi, tak kala seorang wakil rakyat
tidak hadir di acara partai politik, tidak hadir di acara masyarakat, tidak hadir juga di acara birokrat atau pemerintah, ini juga akan membawa bumerang kepada partai. Maka dengan itu saya berbagi waktu. Terlebih dahulu saya hadir di sini dan terima kasih diberikan waktunya. Apabila saya salah bicara, mohon dimaafkan. Dan jangan ragu-ragu, bangun komunikasi yang lebih baik, karena saya juga selalu menggebu-gebu ingin bagaimana suara Demokrat di Kabupaten Pandeglang 2024 bisa mendulang yang sebanyak-banyaknya. Demokrat